Wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas 11 dengan mata pelajaran penataan produk dengan Ibu Teni Dulestari. Kita akan belajar mata pelajaran ini bertingkat karena mata pelajaran ini dipelajari di kelas 11 dan kelas 12. Ya. Materi pertama tentang penataan produk di antaranya menjelaskan pengertian penataan produk, menjelaskan teknik dasar penataan produk, menjelaskan tujuan penataan produk, menjelaskan syarat penataan produk, dan menjelaskan macam-macam penataan produk. Nah, dari mata pelajaran materi yang pertama ini, kalian harus tahu ruang lingkup dari penataan produk. Penataan produk bahasa Inggrisnya apa? Display. Ya, display. Kita lanjutkan ke pengertian display. Pengertian penataan produk dikenal juga dengan istilah display. Secara etimologi, display istilah dalam bahasa Inggris dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yaitu dis yang artinya terpisah dan plicer artinya melipat. Jadi, display dapat diartikan sebagai membuka lipatan untuk melihat. Adapun kata display sendiri dalam bahasa Indonesia berarti pertunjukan, pameran, memeragakan, dan memperlihatkan. Kompetensi dalam menata produk yaitu tentang pengetahuan penataan barang, display produk yang sesuai dengan standar dan spesifikasi perusahaan. Berikutnya, fungsi display. Fungsi utama display adalah memperlihatkan barang-barang yang dijual kepada konsumen dan dapat mengingatkan tentang apa yang akan mereka putuskan untuk membeli. Selain itu, display harus menimbulkan daya tarik dari konsumen dan menimbulkan keinginan untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang barang-barang tersebut. Dan akhirnya, dengan penataan display yang menarik, perhatian dan mudah dimengerti, dapat membuat konsumen terdorong untuk membeli. Ya, fungsi utama display di sini bisa dicari benang merahnya. Berikutnya adalah tujuan penataan produk. Tujuan display yaitu 1. Agar barang tertata rapi, nyaman dipandang, serta memberi suasana toko yang menarik. Yang kedua, untuk menarik pelanggan karena kondisi barang yang bagus. Yang ketiga, agar mudah dalam melakukan pengecekan jumlah dan keadaan suatu barang. Apakah barangnya rusak, penyok, atau tertumpuk. Nah, yang keempat, mempermudah pembeli dalam mencari dan memilih barang. Yang kelima, mempermudah karyawan dalam melayani dan mengamankan barang. 6. Memberikan kenyamanan dalam berbelanja. Dan yang ketujuh, meningkatkan penjualan dan mengurangi kemungkinan pencurian. Jadi misalkan benda yang besar disimpannya di agak dalam. Nah, kalau yang kecil-kecil dekat-dekat dengan kasir. Nah, itu mengurangi pencurian. Berikutnya tentang syarat penataan produk. Nah, ini syarat. Syarat penataan produk yang jelas display itu bersih dan rapi, mudah dicari, mudah dilihat, mudah dijangkau, memenuhi aspek keamanan, display informatif dan komunikatif, displaynya menarik, dan displaynya mengacu logika konsumen. Gimana mengacu logika konsumen teh? Jadi ketika dia membeli suatu barang, dia akan menambahkan barang yang lain. Itu menimbulkan pemikiran logika. Setelah beli sikat gigi, dia akan beralih ke pasta gigi. Nah, itu akan berlanjut kepada kebutuhan kamar mandi misalkan. Nah, itu mengacu logika konsumen. Berikutnya adalah macam-macam display. Macam-macam display umumnya ada 3. Yang pertama adalah window display.
yaitu memajang barang-barang gambar, kartu harga, simbol-simbol, dan benda lainnya di bagian depan toko. Window display berarti di depan. Toko yang disebut etalase, penggunaan window display memiliki tujuan untuk menarik perhatian orang yang lewat, menyatakan kualitas baik, harga yang murah, dan ciri khas dari toko tersebut. Dan yang ketiga, memancing perhatian terhadap barang-barang istimewa yang dijual di toko. Biasa kalau kita lewat toko pakaian pasti ada manekin di depan. Ya. Kemudian itu pasti menarik perhatian kita. Rasanya kita pengen nengok aja. Nah, itu adalah window display. Penataan produk namanya window display. Yang kedua, interior display, yaitu memajang barang-barang, gambar-gambar, kartu harga, poster di dalam toko. Interior berarti di dalam toko, misalnya di lantai, di meja, di rak-rak, di tempat-tempat lainnya. Ya, interior display itu dikelompokkan ada beberapa macam. Tolong dibuka wawasannya, nanti kalian bisa membayangkan. Ya, yang pertama merchandise display, yang menempatkan barang-barang dagangan dipajang di dalam toko. Ada 3 bentuk: open interior display, closed interior display, dan architectural interior display. Bagian A ini, merchandise display ini kayak yang kalau di toko Alfa itu ada tebus murah. Nah, itu merchandise display. Jadi mereka barang-barang sponsor ya. Biasanya ada open interior display, yaitu barang-barang dipajangkan pada suatu tempat terbuka sehingga dapat dihampiri dan dipegang. Nah, open interior, dia di dalam ruangan, tapi dia bisa dipegang. Kalau closed interior display, ini penataannya di dalam, tetapi dia masih ditutupin sama suatu alat bantu display. Misalkan jam tangan. Jam tangan itu kan di dalam ruangan. Terus ditutupin lagi sama etalase, sama kotak atau kotak. Nah, itu masuknya ke dalam closed interior display. Dan yang ketiga adalah architectural interior display. Nah, susah ya. Nah, ini menata gambar yang menunjukkan gambaran mengenai penggunaan barang yang diperdagangkan. Nah, penggunaan barang yang diperdagangkan. Architectural interior display. Misalkan kita ke toko, ada ruangan mebel yang isinya itu seperti ruang tamu. Nah, seperti dapur, ada meja dapur, ada kompor gasnya, ada dispenser, ada buat cuci piringnya. Nah, mereka menjual mebel-mebel dan alat-alat seperti itu. Nah, itu masuk ke dalam architectural interior display. Jadi, menata gambar yang menunjukkan gambaran mengenai penggunaan barang yang diperdagangkan. Yang pertama ya. Yang kedua, interior display yang kedua adalah store sign and decoration. Nah, store merupakan tanda-tanda, simbol-simbol, lambang-lambang atau poster-poster yang disimpan di atas meja atau digantung di dalam toko. Kalau kita ke toko ada yang di atas ngegantung gambar-gambar diskon 50%, ya kan? Tanda-tanda, simbol, lambang, poster. Nah, itu namanya store sign and decoration. Ya, ketika kita masuk ke toko, oh ini namanya store sign decoration. Yang di atas digantung atau enggak di meja disimpan. Misalkan, beli 1 gratis 1. Nah, itu tanda-tanda interior display. Kemudian dealer display merupakan simbol atau petunjuk mengenai penggunaan barang yang dibuat oleh produsen. Jadi ada misalkan elektronik, di sebelahnya ada cara mengaktifkan. Nah, itu adalah penggunaan dari barang yang dibuat oleh produsen. Atau misalkan TV recorder, misalkan smart TV. Nah, ada simbol-simbol petunjuknya penggunaan. Nah, itu namanya dealer display. Ya. Berikutnya adalah
Exterior display adalah pemajangan barang dagangan di tempat tertentu di luar kegiatan usaha. Eksterior berarti di luar. Untuk kegiatan usaha. Pernah lihat promo bazar di luar tos serba yang ada rak-rak gondola kayak gitu. Nah, itu namanya pemajangan sistem yang digunakan untuk promosi langsung, pengenalan produk baru, penjualan istimewa seperti cuci gudang, diskon, dan sebagainya. Itu adalah exterior display. Dia di-display di luar kegiatan usaha, di luar toko. Biasanya suka ada buah-buahan atau pakaian kalau menjelang lebaran, seperti itu ya. Mudah-mudahan 3 macam-macam display atau penataan produk ini bisa dipahami. Ada beberapa jenis display. Selain 3 itu, ada macamnya display. Ya, sambil berjalan ya. Yang pertama, solari display, yaitu menempatkan barang dagangan di bagian departemen store. Tahu departemen store? Nah, departemen store itu yang menjual pakaian. Ya, departemen store sebagai daya tarik bagi konsumen setelah masuk ke dalam. Ya, misalkan ada manekin, kemudian ada rak. Nah, itu adalah solari display. Jadi manekin dengan bajunya yang diperdagangkan di bagian department store. Nah, itu solari display. Yang kedua, floor display. Pemajangan barang dagangan yang disusun langsung di lantai tanpa menggunakan rak apapun. Coba, yang disusun di lantai tanpa menggunakan rak apapun. Kalau kita menjelang lebaran suka ada tuh kue kaleng. Ya, mindset kita di toko, di supermarket atau di department store. Ya, kue kaleng tuh disusun di jalan, floor, di lantai. Ya, itu pemajangan barang yang disebut floor display. Bisa dipahami? Nah, yang ketiga, vertical display. Pemajangan barang dagangan secara vertikal. Dari atas ke bawah. Kalau yang atas kecil, yang bawah besar. Nah, itu nanti ada di materi yang baru. Yang keempat adalah wall display, yaitu penataan produk di rak yang menempel di dinding. Wall, di dinding. Ya, di dinding contohnya misalkan kalau kita ke toko sepatu, bagian sepatu ada yang dipajangnya dinding, atau pakaian suka ada yang di dinding dipajangnya, yaitu wall display. Yang kelima, impulse buying product display, pajangan untuk menggerakkan hati. Ada display yang ditempatkan pada posisi yang strategis, mudah dijangkau, banyak dilalui pengunjung dengan harapan orang yang lewat tergerak untuk membeli. Nah, jadi ada display yang tujuannya benar-benar untuk menggerakkan hati. Jadi Kabita pengen lihat, pengen megang. Nah, itu adalah impulse buying product display. Yang keenam, merchandise mix display, pemajangan produk dengan memanfaatkan hubungan komplementer, yaitu memajang secara berdekatan antara barang yang biasanya digunakan bersama. Merchandise mix display. Mix display berarti kalau misalkan kita memajangkan sikat gigi, di sebelahnya ada pasta gigi, kemudian ada sabun mandi. Nah, itu pemajangan produk yang memanfaatkan hubungan komplementer, saling melengkapi. Kalau kita udah beli sikat gigi, pasti kita butuh pasta gigi, kemudian kita sabun mandi, kayak gitu. Ya. Yang ketujuh adalah cut cases display, yaitu pemajangan barang dengan menumpuk tanpa mengeluarkan produk dari kemasan karton, tetapi hanya memotong setengah kemasan karton, sehingga produk dapat terlihat walaupun disusun menumpuk. Contohnya, kalau di display sirup, suka ada yang dipotong atasnya. Jadi bentuk sirupnya atasnya aja ketutup sama karton bawahnya. Atau kamu jajan di warung, ada misalkan coklatos, di dusnya itu ada potongan
sehingga produknya masih di dalam dus, kita ngambil. Nah, itu ada potongan itu termasuk cut cases display. Jadi displaynya itu masih menggunakan dus gitu. Yang kedelapan, jumble display dikenal dengan display promo, yaitu produk berbagai macam merek atau dan jenis ditempatkan pada rak promo di lokasi terbuka di luar. Biasanya itu jumble. Straight rack merupakan pipa yang digunakan untuk menggantung atau menggantung barang dengan hanger. Straight rack merupakan sebatang pipa. Kayak jemuran, ada gantungan baju, jemuran, gantungan baju. Nah, itu. Ya. Itu merupakan straight rack. Nah, itu hanger. Dia memajang hanger baju. Ada yang panjang. Nah, kalian bisa cari di Google tugas untuk pertemuan awal KD1 tentang ruang lingkup penataan produk awal-awal ya. Tujuan sudah, fungsi sudah, macam-macam sudah. Ya. Tugas kalian adalah tugasnya adalah carilah foto-foto berdasarkan macam-macam display yang telah diterangkan ya. Ibu kasih waktu selama 1 bulan. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.